Halo, balik lagi sama gue Japsku. Jadi pada video kali ini saya ingin membuat video gimana caranya penerapan SNR yang benar dan trading menggunakan SNR yang benar. Banget di luar sana yang salah kaprah tentang SNR ini. SNR ini adalah strategi yang benar-benar strategi kalau kita menciptakan ataupun melakukannya dengan benar. Ya, orang itu yang merasa bingung menggunakan SNR dan gimana caranya SNR itu baik atau enggaknya dan good probability atau enggaknya ya. Kadang pemula itu sok-sokan ya. Dia baru pemula trading tapi pakainya ICT, pakainya SMC dan akhirnya berujung fatal ya. Kita sebagai trader pemula itu kita fokus pada satu teori saja. Yang sangat penting itu adalah SNR. SNR itu adalah support dan resisten. Trading apapun menggunakan SNR. Mau strategi SMC itu tetap menggunakan SNR, hanya kosakata yang dibedakan dan hanya masalah probabilitas aja agar kita bisa mensederhanakan hal tersebut dan akhirnya berujung ya kayak keren-kerenan aja ya. Selebihnya balik lagi ke SNR ya. SNR itu adalah teori yang benar-benar basic ya, nggak ada strategi apapun yang nggak menggunakan SNR ya. Jadi di sini saya akan membuat caranya gimana kita membaca SNR yang benar dan mudah ya. Ini berdasarkan basic teori saja. Semoga kalian paham dan langsung aja di sini kita eksekusinya. Oke. Pada TradingView ataupun layar yang saya lihat ini adalah pair XAUUSD yang saya akan menunjukkan ke kalian cara membaca SNR baik itu di time frame besar maupun time frame kecil. Itu sebenarnya sama aja. Yang kalian lihat misalnya SNR misalnya ada support ya itu support. Resistennya itu resisten. Jadi jangan terlalu terbata-bata juga. Jangan semerta-merta misalnya ada resisten di titik tertingginya di 4000, ada sekarang trennya di 2000. Sebelum mencapai level 4000 itu melewati 3000. Di 3000 tersebut ada resisten atau enggak jawabannya ya. Jadi nggak harus yang terjauh ya. Otomatis ketika kita misalnya gini, saya kasih logika simple dan sederhananya ya. Kita misalnya motor kita mati butuh bensin. Ada pom bensin yang dekat, ada pom bensin yang jauh. Jawabannya simple. Lo mau milih yang mana? Otomatis mau yang dekat daripada yang jauh. Kenapa? Ya kan sama-sama bensin. Begitupun SNR, sama-sama resisten, tapi harus melewati level terdekatnya dahulu. Ketika kita mau yang terjauh, otomatis gimana caranya kita untuk menggapai jauh, sedangkan kita aja nggak bisa untuk melewati yang dekat, gitu loh. Jadi jangan sampai dilupakan, ini SNR sangat penting, ya. Seperti itu. Langsung aja di sini. Saya di sini hanya mengandalkan teori nggak multi time frame maksudnya ya. Saya di sini hanya menggunakan satu time frame saja, yang mungkin ya kalian bisa kombinasikan ataupun nanti saya bikin video next selanjutnya lagi. Oke, saya menggunakan time frame 1 jam. Agar kenapa? Agar saya benar-benar tahu secara majornya seperti apa dan baru kita balik ke minornya. Oke, di sini saya masuk ke market ya. Cuman kalau saya ngejelasin kayak market ini, wah ini support, ini resisten, ini support, itu gampang ya. Itu sangat gampang. Saya mau di sini saya benar-benar reply candlestick ke belakang. Jadi nggak menjelaskan pada market yang sudah jadi, yang dimana saya menjelaskan pada market yang belum jadi agar kita tahu alasannya seperti apa ya. Backtest itu ada ya seperti ini ya, seperti itu abang-abang ya. Langsung aja di sini. Saya lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini market ya dominan rata-rata apa? Pada saat ini yang kita lihat, pada saat ini ya dominannya di middle trend, artinya keambiguan. Di sini ada penurunan, di sini ada kenaikan ya. Yang namanya tren yang baik itu dia selalu membentuk penurunan yang cukup baik seperti drop base drop ataupun lower high, itu penurunan yang amat baik sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan semua. Tapi di sini poin pertamanya saya akan menjelaskan teori SNR-nya terlebih dahulu. Ya, baru lompat nanti ke structure marketnya ya. Tapi nggak lupa juga SNR itu diciptakan dari structure market dan tren yang ada. Nggak mungkin SNR itu tercipta kalau nggak ada dua itu. Jadi strukturnya ada, trennya ada, baru SNR-nya juga ada, ya. Oke, abang-abang lanjut di sini. Ya kalau kita lihat di sini, tadi ada tren penurunan yang disebutnya di sini ada higher high, ya. Di sini ada lower low, lower high, ya, lower low, lower high, lower low, ya. Market ini bergejolak untuk dia mendaki dan berusaha untuk mendaki. Yang dimana kita lihat di sini, counting saya, kalau saya trading, saya hanya lihat high terdekatnya di mana. Oh, ini high terdekatnya di sini, dan dia sudah terjadi respeksi ke bawah. Dan dia naik lagi ke atas ya, karena kenapa? Support yang ini membawa alur kenaikan yang cukup kuat ya, sehingga harga tersebut seharusnya dia akan naik lagi turun kayak gini dong, tapi dia malah naik lagi ke atas. Berarti kan support yang ini sangat amat kuat. Kita beranggapnya seperti itu. Dan gimana caranya kita mengetahui kalau support itu sangat kuat ataupun resistance itu sangat kuat?
Nanti di next step videonya saya bakal bahas satu persatu. Oke? Yang pertama-tama yang tadi saya bilang, kita nggak butuh yang jauh, kita hanya butuh yang dekat terlebih dahulu. Di sini ada high terdekat yang sudah terjadi respeksi, dan di sini kita menjadikan aksi. Ya, ingat, kalau misalnya dia naik ke atas, berarti kan ada perlawanan. Kita nggak usah jauh-jauh. Ini support terdekat, ini support terjauh. Jadi counting kita ataupun cara marking kita sebenarnya simple. Di sini ada support, di sini ada support. Ya. Jadi yang pertama-tama ketika trennya seperti ini, di sini ada resisten. Ya, apakah kita harus sell posisi di sini? Nggak juga. Ya, boleh sell di sini, tapi ketika marketnya, anggap seperti ini. Saya ulangin lagi seperti ini. Saya ulangin ke belakang nih. Nah, di sini. Nah, di sini, saya ulangin di sini ya. Saya di sini sell posisi, ya, anggapnya untuk take profit di sini, ya. Sebenarnya simpel, ketika lu open posisi di sini, take profit di sini, karena di supportnya. Nah, ketika dia malah jadi konsolidasi ataupun sideways, itu adalah kunci. Kalau market ini mau ngepam lagi, kok bisa tahu bang? Ya, padahal ini market kita reply. Ya, itulah kuncinya. Kita harus mengetahui karakter market ini seperti apa. Kalau kalian trading seperti apa. Ciri-cirinya ketika resisten itu di respect atau enggaknya, itu kita lihat dari jenuh trennya ataupun jenuh panjangnya. Kalau di sini dia malah jadi konsolidasi yang cukup panjang, bukan malah turun lagi. Di sini kita udah tahu bahwasannya resisten yang ini nggak cukup kuat untuk melakukan respeksi yang ini seperti yang ini. Ya, jawabannya adalah lemah. Oke, jadi tugas saya di sini ketika saya sell posisi, di sini dia malah bolak-balik lagi kan tadi kan ya. Nah, saya di sini udah antisipasi. Ini kenapa market kok bolak-balik lagi ya? Hati-hati. Ya, biasanya yang seperti ini akan terjadi manipulasi. Ya, kalau seperti ini kita lihatnya adalah rally best rally. Seperti itu. Berarti ekspektasi kita untuk menciptakan sebuah resisten yang di sini adalah lemah sifatnya. Kalau saya pribadi kalau menemukan tren yang seperti ini, saya langsung buy posisi, stop loss saya di sini, take profit saya di sini. Dengan RR 1:1 maupun 1:2. Ya, saya pokoknya seperti itulah. Oke, kita lihat di sini. Oke, dan panjang sekali ya, panjang sekali di sini. Kita lihat di sini. Dan panjang sekali. Oke, 1, 2 naik. Ya. Oke, dan ini lama sekali ya, lama sekali mungkin. Oke, boom, HTP. 1 HTP. Sangat mudah. Jadi bukan seberapa kita lamanya menunggu tren yang saat ini berjalan, seberapa sabarnya kita menunggu ketika kita open posisi perdagangan tersebut. Ya, jadi sangat amat mudah sebenarnya. Ya, kalau kita menganalisa sebuah market, yang terpenting kita harus tahu strukturnya dulu dan kondisi support ataupun resistennya terlebih dahulu ya. Saya beranggapnya support ini kenapa kita tahu untuk naik. Kenapa naik? Ya karena saya beranggapnya support ini yang membawa alur kenaikan yang sangat kuat sehingga market ini akan terjadi kenaikan ya. Nah, ketika market ini turun ke bawah ataupun dia udah naik turun ke bawah lagi ke sini ya, misalnya seperti ini. Nah, ini jadi tolakan kita dan tumpuan kita sebagai disebutnya RBS zona ataupun resisten yang jadi support kita. Ya, tugas kita bisa melakukan buy posisi lagi, buy terus ya. Nah, ketika ini kita open buy posisi, take profit kita di mana? Di area-area terdekatnya. Secara RR 1:2 ataupun 1:1 lebih, ini sangat dapat ya. Itu 4.000 berapa pip ini? Kalau kita ukur dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini hampir 400 lebih ya, 4.000 pip, bro. Ya, 4.000 pip di sini yang cukup drastis. Secara RR-nya besar ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita reply lagi ke belakang market yang belum jadi. Di sini saya akan menunjukkan teori SNR yang keduanya ya. Ketika kita tahu di sini marketnya seperti ini, nah ini kan kita lihat ya, market ini tadinya turun ke bawah, terbentuk higher high, lower low, ya lower low, lower high, dan lower low. Dia naik ke atas menghantam lower high tersebut, berarti udah ciri-ciri konfirmasi. Tapi di sini kita telat untuk aksi, ya nggak ada kata telat di sini, yang ada untuk kita mencoba. Saya di sini coba, lo kenapa seperti itu? Stop loss saya di sini. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan tunggu di sini, lihat ya. Oke, 1, 2, 3, dan boom, HTP. Nah, di sini HTP 1:2. Ini dengan rasio cukup besar, yaitu hampir 1000 pip. Ya, kenapa bisa seperti ini? Jawabannya simple. Satu, yang pertama-tama di sini saya melihat adanya keambiguan ya, ataupun pembalikan arah harga ketika market udah turun, terbentuk misalnya di sini ada higher high, ya lower high, lower low.
lower high ya, lower low, dan lower low lagi. Lower low tersebut ataupun support tersebut yang kita lihat dijadikan support ya. Semuanya yang tren ketika udah respect ya, di sini kita lihat di sini. Ada di sini kan ada supportnya, ada base. Ini kita lihat RBS. RBS ataupun resistance become support ya, yang dimana dia terjadi respeksi. Nah, respeksi tersebut pas kita lihat dia naik ya, menghantam lower high tersebut. Ini sebenarnya udah tahu kita bakal kemana. Tugas kita cuma satu. Ketika dia confirm, dia turun ke bawah, retracement. Ini disebutnya retracement, dia naik, breakout ya, pullback sebentar, entry posisi. Ya, itu yang disebutnya teori breakout, pullback, entry. Ya, kenapa saya buy di sini? Kenapa nggak di bawahnya, Bang? Karena saya tahu market ini bakal terjadinya pullback ketika sudah break. Ini mereka sudah break. Ya, secara SNR yang di sini kita lihat di sini ada resisten 1 di sini yang sudah di break dari lower high yang ini tadi kita bahas, ya. Udah konfirmasi dan dia udah retracement dan dia naik lagi ke atas. Di sini dia malah konsolidasi. Konsolidasi tersebut menciptakan sebuah pullback reaksi disebutnya. Ketika sudah pullback, ya kita bisa melakukan buy posisi dan stop loss kita di bawah sini lagi. Jadi terbentuknya lower low dulu ataupun kayak higher low terlebih dahulu. Misalnya di sini terbentuk base ya, dia naik, kita bisa buy di sini, stop loss kita di bawah low yang di sini. Itu better ya. Itu strateginya, dengan take profit kita di atas resistennya lagi. Di sini apakah kita bisa sell? Bisa untuk sell. Di sini kita sell, kita lihat dulu resistance seperti apa. Di sini kita TP dengan 1:1 di sini. Ya, take profit 1:1. Set ke bawah. Nah, dapat nih. Nah, dapat take profit 1 ya. Di sini 1. Kenapa saya take profit di sini? Kalau kita lihat ya, kita zoom. Saya di sini hanya menggunakan 1 time frame. Kenapa di sini saya take profit? Karena di sini ada yang namanya RBS lagi. Ya, ini disebutnya structure lagi. Ya, strukturnya kalau kita lihat di sini ada lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan terus-terusan seperti itu. Jadi kalau kita marking seperti ini, jelas trennya. Ya, ini kita hapus, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini udah take profit semua pokoknya kita. Ya. Caranya seperti itu. Kalau kita lihat di sini counting, di sini ada lower low. Di sini ada higher low. Di sini ada higher high, higher low. Dan di sini ada higher high lagi, higher low lagi, higher high lagi, higher low lagi. Terus-terusan seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini satu nih. Di sini respect naik, di sini respect naik. Ya, tugas kita seperti itu. Ini adalah struktur market yang benar. Ya, stop loss kita di bawah ini, take profit kita di sini 1:1 dan bahkan bisa lebih lagi. Ya, selagi nggak break neckline kita terus-terusan seperti itu. Oke, terus-terusan. Ya. Oke. Nah, di break nih neckline kita nih, udah di break nih ya. Tapi tugas kita saatnya satu, selagi low yang di sini nggak di break, jangan pernah berputus asa. Ya, terus-terusan di situ sampai take profit kita dapat. Kita lihat ya. Soalnya kenapa kita fokus dan komitnya di sana? Karena satu ya, dan HTP. Oke, HTP dengan 1:2 bahkan lebih 1:3 dengan target kita berapa pips ini? 1.700 pip, ini cukup besar ya. Kenapa? Walaupun udah break neckline dia masih naik ya. Jawabannya satu di sini. Nggak selamanya struktur itu menjadi terbentuknya kayak higher high, higher low dan dia bakal naik, enggak. Ya, itu kadang bisa menjadi trigger kita untuk kita melakukan cut loss ataupun gagalnya untuk entry posisi. Banyak banget trader yang kayak ini udah ngebreak dari trendline nih, satu confirmnya sebenarnya udah tahu kita. Kalau ngebreak dari trendline berarti ini bakal jadi bearish. Tapi satu butuh confirm lagi. Ya, satu confirmnya di mana? Ya di sini. Ya, jawabannya ada di sini semua yang saya biru ini. Ya, jadi jawabannya di situ. Selagi yang itu nggak di break secara body keseluruhan total, jangan pernah berubah posisi. Ya, mungkin itu aja video dari saya ya untuk beberapa contoh SNR yang benar dan struktur market yang benar agar kita tahu seperti apa dan bagaimana. Di sini kita adalah reply market yang dimana kita menguji strategi kita, bukan hanya basa-basi dan membahas market yang udah jadi. Itu bukan tipikal saya untuk membahas itu. Saya adalah Japsku dan sebelumnya terima kasih. See you.